Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Alfi Sarin dalam Lampu 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, peristiwa pohon tumbang terjadi di area Hotel Holiday Inn Bandar Lampung. Pohon randu raksasa ini menimpa 2 unit mobil yang melintas. 2 kendaraan tersebut yakni Honda BR-V Silver dan Mitsubishi Expander hitam B2700 UYE. 1 korban terjepit dan harus memerlukan waktu 3 jam untuk dievakuasi. Pihak manajemen hotel mengaku bertanggung jawab penuh atas peristiwa ini. Peristiwa pohon tumbang terjadi di area Hotel Holiday Inn Bandar Lampung. Pohon randu raksasa ini menimpa 2 unit mobil yang melintas di bawahnya. Sopir Mitsubishi Expander hitam berplat B2700 UYE terjepit di dalam kursi kemudi. Sementara itu pengendara mobil Honda BR-V Silver BE14446 ALA hanya mengalami luka ringan. 2 kendaraan tersebut yakni Honda BR Silver dan Mitsubishi Expander hitam B2700 UYE hendak keluar dari hotel. Petugas berjibaku untuk mengevakuasi pohon yang tumbang menutup pintu masuk hotel. Korban yang berada di dalam mobil juga telah dievakuasi. Petugas gabungan butuh waktu 3 jam untuk mengevakuasi sopir terjepit pohon randu di Hotel Holiday Inn. Kadis Damkarmat Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan begitu mendengar peristiwa pohon tumbang, petugas Damkarmat segera menuju lokasi. Dirinya bersyukur petugas Damkarmat berhasil mengevakuasi sopir tersebut. Sementara itu, manajemen Hotel Holiday Inn akan bertanggung jawab terhadap korban tertimpa pohon tumbang. Asisten Markom and E-commerce Manajemen Hotel Holiday Inn Bandar Lampung, Andi Trisantoso, mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab atas kerugian material dan lainnya. Pohon diduga tumbang karena faktor cuaca dan kondisi pohon yang sudah lapuk. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, video berdurasi 49 detik perkelahian 2 siswi salah satu sekolah menengah pertama swasta di Kabupaten Tanggamus viral di media sosial. Perkelahian tersebut terjadi di dalam ruang kelas saat menunggu pembagian rapot. Pihak sekolah pun membenarkan dan sudah dilakukan mediasi perdamaian antar kedua belah pihak. Peristiwa perkelahian melibatkan 2 siswi kelas 8 dan kelas 9 ini terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Saat proses pengambilan rapor dan belum ada guru yang hadir di kelas. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Wonosobo Supardi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Untuk penyelesaiannya itu tadi kami sudah mengadakan pertemuan dengan pihak keluarga dan disaksikan Pak Kapolsek sama Pak Kadit Intel dari Kapolres, disaksikan media juga. Di situ kami membuatkan surat pernyataan damai yang mana disaksikan semuanya itu, jadi semuanya berjalan dengan baik, tidak ada paksaan unsur dari manapun. Ya, kedua siswa ini keluarganya menerima surat pernyataan damai dari sekolah. Pihak sekolah mengambil langkah penyelesaian secara kekeluargaan dengan menghadirkan orang tua kedua siswi yang bertikai. Proses mediasi turut disaksikan oleh Kapolsek Wonosobo, Kanit PPA Polres Tanggamus, UPTD PPA, serta pengawas Dikdas Wonosobo. Jadi siang hari ini sudah diselesaikan dengan baik dari semua pihak, dari Polres Tanggamus, PPA Tanggamus juga, dari Pemda, dari PPA juga sudah hadir, pihak sekolah juga, kedua orang tua dan murid. Kejadian ini memang hal yang sangat disesalkan bisa terjadi di sekolah ini, tapi alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, UPTD P2TP2A Kabupaten Tanggamus menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Kasus ini menjadi kasus kedua terkait kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2025. Penyelesaian secara damai berlangsung di ruang kelas sekolah setempat dan berjalan lancar serta hikmat. Sangat disayangkan ya Pak, seharusnya tidak terjadi. Artinya
ini adalah tugas dari pihak sekolah dan kita bersama, ini tugas dari orang tua yang paling utama bahwa jangan sampai terjadi. Dan beredarnya ini berarti akan ada jejak digital ya Pak ya terhadap anak ini, terdampak psikolognya Pak. Dari Tanggamus, Hardi Suprapto, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, operasi kemanusiaan untuk mencari 8 anak buah kapal KM Maulana 30 yang hilang pasca kebakaran kapal di perairan Belimbing, Kabupaten Tanggamus terus diintensifkan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwansyah, mengatakan tim terus melakukan pencarian diantaranya menggunakan pesawat udara. Operasi kemanusiaan untuk mencari 8 anak buah kapal KM Maulana 30 yang hilang pasca kebakaran kapal di perairan Belimbing, Kabupaten Tanggamus terus diintensifkan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwansyah, mengatakan tim terus melakukan pencarian diantaranya menggunakan pesawat udara. Sampai saat ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung dalam melakukan pencarian 8 ABK tersebut belum membuahkan hasil. Pihaknya mengerahkan unsur utama yakni KN SAR Basudewa, 2 kapal patroli milik Taman Nasional Ujung Kulon, serta 1 pesawat udara jenis ATR-62 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian unsur laut bergerak menuju area pencarian berdasarkan perhitungan SAR Map Prediction. KN SAR Basudewa melaksanakan penyisiran dengan hasil nihil. 2 kapal patroli TNWC juga melakukan pencarian di wilayah Teluk Sumatera. Hingga perairan sekitar Tanjung Cina menuju lokasi kejadian, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sementara itu pesawat ATR-62 melakukan pencarian udara selama 4 jam dengan ketinggian sekitar 500 kaki dan kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan hasil nihil. Angin kencang dan gelombang laut yang cukup tinggi mempengaruhi jangkauan serta efektivitas pencarian. Namun upaya maksimal tetap kami lakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personil. Pencarian terus dilanjutkan pada operasi SAR setelah KN SAR Basudewa menyelesaikan pengisian bahan bakar dan air tawar. Dari Tanggamus, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari, kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemirsa, Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Pengunduran diri disampaikan kepada pemegang saham pengendali, yakni Gubernur Lampung. Seiring penunjukan Mahdi Yusuf pada jabatan baru sebagai Direktur Legal dan Compliance Bank Rakyat Indonesia. Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Pengunduran diri disampaikan kepada pemegang saham pengendali, yakni Gubernur Lampung. Seiring penunjukan Mahdi Yusuf pada jabatan baru sebagai Direktur Legal dan Compliance Bank Rakyat Indonesia. Komisaris Bank Lampung Firsada mengatakan pengunduran diri Mahdi Yusuf telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diterima oleh pemegang saham pengendali. Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri kepada pemegang saham pengendali Gubernur Lampung dan pengunduran diri tersebut sudah diterima. Dirinya menjelaskan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bank Lampung, kekosongan jabatan Direktur Utama untuk sementara dijalankan oleh salah satu direktur yang ada. Dalam hal ini Direktur Operasional Bank Lampung, Indra Merviana, ditunjuk untuk menjalankan tugas Direktur Utama.
Firsada menegaskan Direktur Operasional yang saat ini menjalankan tugas Direktur Utama berstatus sebagai pejabat sementara, bukan pelaksana. Seluruh tahapan pengisian jabatan Direktur Utama Bank Lampung akan dilaporkan kepada pemegang saham dan diputuskan melalui mekanisme RUP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menjelang arus puncak libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 yang diprediksi terjadi pada 25 hingga 26 Desember 2025. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf meninjau langsung kesiapan pengamanan dan pelayanan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan keamanan penumpang serta kelancaran arus kendaraan dan penyeberangan. Didampingi pejabat utama Polda Lampung, Kapolres Lampung Selatan, serta pihak ASDP, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf melakukan pengecekan langsung di sejumlah titik strategis Pelabuhan Bakahuni. Pengecekan meliputi pos pengamanan, alur keluar masuk kendaraan, area tunggu penumpang hingga kesiapan personil gabungan dari TNI, Polri, dan stakeholder terkait. Kapolda menegaskan kehadiran petugas di lapangan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kemacetan, penumpukan penumpang, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polda Lampung juga terus memperkuat koordinasi dengan ASDP, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya, guna memastikan proses penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni berjalan aman, lancar, dan tertib. Dari posko pengawasan kita mengecek selain kelengkapan personel, petugas kita yang ditugas ini kurang lebih ada 71 personel sesuai dengan rencana pengamanan. Kita melakukan pemantauan di beberapa dermaga. Di sini ada 7 dermaga, namun ada beberapa yang kita pantau tadi. Alhamdulillah belum ada peningkatan kendaraan, kemudian penumpang, termasuk dari jumlah yang ada tadi masih rata-rata satu hari kurang lebih 7.000 sampai 8.000 kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk penumpang kurang lebih 1.500 per hari rata-rata kurang lebih. Belum ada peningkatan yang signifikan, namun tetap dilakukan pemantauan dan pengawasan secara reguler maupun logistik. Sekarang personel kita yang dilibatkan juga terus aktif di sini untuk mengikuti kegiatan yang ada di pelabuhan. Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan pelayanan dan pengamanan di Pelabuhan Bakahuni semakin optimal, sehingga aktivitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman dan tanpa hambatan. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Satgas Pangan Kota Bandar Lampung memastikan keamanan produk pangan yang beredar di pasaran jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Ihwan Aji Wibowo, mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk inspeksi ke pasar modern dan pasar tradisional. Satgas Pangan Kota Bandar Lampung memastikan keamanan produk pangan yang beredar di pasaran jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Ihwan Aji Wibowo, mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk inspeksi ke pasar modern dan pasar tradisional. Ia menegaskan tim Satgas Pangan turut membedah sejumlah parsel sebagai sampel untuk memastikan kelayakan produk yang dijual kepada masyarakat. Diketahui sidak dilakukan oleh 2 tim, guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tim 1 menyasar Pasar Panjang, Pasar Kangkung, dan Chandra Teluk. Sementara tim 2 melakukan sidak di Pasar Wai Halim, Chandra MBK, dan Chandra Karang. Berdasarkan hasil pemantauan, Ihwan memastikan stok dan ketersediaan bahan pangan di Bandar Lampung dalam kondisi aman hingga Nataru. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal,
demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2026, Kepolisian Resort Lampung Timur, Polda Lampung memperketat penjagaan di sejumlah titik rawan kejahatan dengan melibatkan 421 personil gabungan dari TNI hingga Satpol PP. Masyarakat diimbau agar terus waspada jika mengalami permasalahan di jalan. Warga bisa meminta bantuan kepada petugas yang disiapkan 24 jam di pos pelayanan atau menghubungi call center 110. Kepolisian Resort Lampung Timur menggelar apel persiapan operasi lilin Krakatau dalam rangka pengamanan dan pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan dilakukan untuk mengecek kesiapan anggota serta perlengkapan selama menjalankan tugas. Meski diwarnai hujan lebat, pelaksanaan apel pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, berjalan hingga selesai. Polres Lampung Timur bersama Pemkab Lampung Timur menyiapkan 421 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, serta petugas dari BPBD dan tenaga kesehatan. Mereka akan ditugaskan ke sejumlah objek vital di wilayah Kabupaten Lampung Timur, termasuk titik-titik rawan tindak kejahatan hingga daerah perbatasan hingga tempat-tempat wisata. Kami menyiapkan 1 pos pengamanan dan 4 pos pelayanan. Di sini kami menitik beratkan pada tempat-tempat yang rawan kriminalitas dan juga arus mudik yang tempat-tempat pariwisata. Demikian. Prinsipnya mau hujan mau panas, intinya kita siap mengamankan masyarakat wilayah hukum Lamtim untuk melaksanakan kegiatan peringatan Natal dan juga Tahun Baru. Masyarakat juga diimbau agar selalu waspada dan menjaga keselamatan saat berlibur. Jika mengalami kendala di jalan, warga juga bisa meminta bantuan kepada petugas yang disiapkan 24 jam di masing-masing pos atau bisa menghubungi call center Polres Lampung Timur di nomor bebas pulsa 110. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Ya, informasi lainnya pemirsa, Polres Metro mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga sebagai pengedar narkoba berinisial ORS 25 tahun dan N 30 tahun di lokasi berbeda. Dari kedua tangan tersangka, petugas mendapatkan 20 paket kecil sabu siap edar. Polres Metro mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 2 orang laki-laki diduga sebagai pengedar narkoba berinisial ORS 25 tahun dan N 30 tahun di lokasi berbeda. Dari kedua tangan tersangka, petugas mendapatkan 20 paket kecil sabu siap edar. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro, AKP Chandra Dinata, pada Selasa 23 Desember 2025 mengatakan, penangkapan pertama dilakukan pada Senin 22 Desember 2025, sekitar pukul 5.30 sore waktu Indonesia Barat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bungur Timur, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dari penangkapan, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial ORS, 25 tahun, alamat Metro Pusat, Kota Metro. Hasil penggeledahan terhadap ORS dan rumah terlapor, polisi menemukan 5 paket plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali mengamankan seorang laki-laki berinisial N 30 tahun atau tepatnya pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pria asal Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, ditangkap di sebuah kamar kos di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Saat dilakukan penggeledahan di kamar kos, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 7 paket sabu seharga Rp150.000,
8 paket sabu seharga Rp100.000, serta 6 plastik klip berisi sabu yang dikemas ulang. Dengan total berat bruto seluruh barang bukti mencapai lebih dari 7 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Metro Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dugaan bersandarnya tongkang di wilayah pesisir Pesawaran, Pantai Mutun, Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, selama kurang lebih 3 bulan menuai kritik dari beberapa lembaga dan masyarakat. Dugaan sementara kapal tongkang Balitung 1 bersandar karena mengalami kerusakan dan tidak mengantongi izin sandar untuk dilakukan perbaikan. Dugaan bersandarnya tongkang di wilayah pesisir Pesawaran, Pantai Mutun, Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran selama kurang lebih 3 bulan, menuai kritik dari beberapa lembaga dan masyarakat. Dugaan sementara kapal tongkang Belitung 1 bersandar karena mengalami kerusakan dan tidak mengantongi izin sandar untuk dilakukan perbaikan. Damanuri, salah satu pekerja, saat ditanya soal izin sandar, dirinya tidak tahu menahu. Hanya tahu terkait surat perintah kerja baginya untuk melakukan perbaikan kapal. Menurutnya, kapal tongkang yang sedang ia kerjakan milik CV Bumi Waras. Ini sudah berapa bulan Pak kapal di sini? Kalau bulannya sekitar kurang lebih 5 bulan lah kalau nggak salah. Ini namanya docking ya Pak ya? Iya, Termasuk kan? termasuk lah docking lah karena kita mengerjakan. Sementara itu, Purnomo selaku kepala pekerja menyampaikan bahwa dirinya mempunyai surat tugas bekerja. Tugas dari pabrik suruh pengerjaan kita ini kapal. Pabrik mana tuh? BW Bumi Waras. Iya, Nah, itu surat dari BW mengugaskan Bapak untuk ngerjain kapal benar. ini. Berarti kapal ini punya BW. Iya benar. Iya. Terkait izin kapal tongkang Belitung 1, Henry Main, Kasubag Umum dan Humas KSOP, kelas 1 Panjang belum memberikan keterangan resmi. Menurutnya akan ditanyakan dulu dengan bidang terkait. Kalau tidak ada izin mungkin ada prosedurnya sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku ya Pak ya. Itu aja Pak. Terkait keterlibatan CV Bumi Waras dengan kapal tongkang Belitung 1 tersebut, Henry Main juga tetap pada pendirian akan menyampaikan pada bidang terkait. Namun dirinya menyampaikan akan menindak sesuai undang-undang berlaku jika kapal tongkang Belitung 1 tersebut tidak mengantongi izin dari KSOP kelas 1 Panjang. Tegasnya pada Senin 23 Desember 2025. Dari Kabupaten Pesawaran, Suryanto, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.